Selamat siang, di sini saya akan menafsirkan atau menerjemahkan video YouTube yang telah di-share di Google Classroom. Jadi di dalam video tersebut membahas mencatat dalam interpretasi atau penerjemahan atau penafsiran berurutan. Mencatat mungkin tampak seperti keterampilan yang misterius yang memungkinkan seorang penafsir atau penerjemah mengingat sejumlah besar informasi. Tetapi sebenarnya mencatat itu merupakan suatu hal atau aspek terpenting dari profesi seorang juru bahasa atau seorang penerjemah, penafsir. Banyak penafsir atau penerjemah yang percaya bahwa cara atau gaya mencatat mereka itu merupakan suatu hal yang sangat personal, individual, rahasia. Jadi dulu pada saat mereka atau orang-orang yang mengikuti pelatihan juru bahasa itu tidak ada yang mau membagi catatan hasil penafsiran atau penerjemahan mereka. Karena ya seperti yang saya bilang tadi itu merupakan suatu hal yang rahasia, personal. Jadi jikalau melihat catatan orang lain itu sama juga suatu hal yang sia-sia. Menyalin catatan mereka itu suatu hal yang tidak ada gunanya juga. Dan di video tersebut membantah keyakinan atau perspektif itu tersebut dan membagikan beberapa hal atau ide tentang pencatatan, membuat catatan yang telah dikembangkan melalui pengalaman bertahun-tahun dan penelitian empiris. Sebagai juru bahasa berurutan yang sukses, kalian telah menguasai keterampilan penting seperti menganalisis dan menyampaikan gagasan pembicara. Dan sekarang mencatat adalah sebuah sentuhan terakhir yang akan meningkatkan kemampuan interpretasi atau penafsiran Anda. Kay Erikson dan tim dari Universitas Florida melakukan suatu penelitian tentang pembelajaran dan menemukan bahwa model pakar efektif untuk menguasai keterampilan baru. Pembicara berbagi pengalaman pribadi yang terinspirasi oleh demonstrasi oleh Profesor Rui Juan, mantan juru bahasa PBB. Dalam pertemuan itu, pembicara membagikan prinsip-prinsip mencatat dan membagikan demonstrasi untuk mengilustrasikannya. Untuk memulainya, mereka membuatnya menjadi lebih mudah yaitu pertama-tama mempelajari cara membuat dan membaca catatan dalam bahasa Inggris. Mereka menelaah prinsip pertama mencatat, yaitu menulis. Meskipun menggunakan buku catatan stenographer, itu tentang batas kesamaan antara apa yang mereka lakukan dan apa yang dilakukan stenographer. Mereka tidak menyalin pidato atau catatan kata demi kata menjadi sebuah tulisan. Dengan mencatat lebih sedikit lebih baik. Ada beberapa keuntungan tersendiri dari menulis. Yang pertama, lebih mudah untuk membaca kembali. Yang kedua, menunjukkan struktur yang terlihat. Dan yang terakhir, variasinya sangat membantu karena awal dari setiap gagasan selalu berada di titik terjauh di sebelah kiri halaman. Jadi saat kita membuka kalimat baru, kalian harus tahu persis di mana harus mencari block note. Meskipun satu pengecualian untuk aturan tata letak diagonal adalah saat pembicara mencantumkan banyak item. Dalam hal ini, elemen yang terdaftar itu
berbaris secara vertikal pada pad di stenographer tersebut. Jadi sekarang kita diberitahu mengenai prinsip kedua mencatat, yaitu menuliskan gagasan utama dan kata penghubung. Jika kalian telah menonton pertemuan sebelumnya, ya video yang telah di-share di Google Classroom tersebut, mungkin kita bisa tahu dan memiliki ide bagus tentang cara menganalisis suatu teks yang tepat. Dan prinsip tersebut tidak akan terlalu sulit bagi kalian untuk memahaminya. Saat kalian mencatat, hal yang pertama perlu Anda lakukan adalah menuliskan subjek, kata kerja, dan objek kalimat. Alasannya meminta kalian atau kita melakukan ini adalah agar kita terbiasa dan berfokus pada ide-ide utama, alih-alih kejebak oleh detail-detail hal yang sepele. Menuliskan ide pokok saja itu tidak cukup, jadi kita harus bisa mengingat kata penghubung antar kalimat. Kata-kata penghubung penting karena berfungsi sebagai rambu-rambu bagi pembicara untuk menunjukkan hubungan dalam antar kalimat suatu teks yang ingin ditafsirkan atau diterjemahkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.